kasih sayang. Kita selalu gagal membunuh kasih sayang. Ia terlalu tulus, terlalu ulet. Pisau tak dapat menembusnya. Kapak tak sanggup membelahnya. Jadi, bagaimana caranya kau bisa membunuh kasih sayang? Ia ada di siang, ada di malam. Sore tak sanggup menelannya. Pagi tak bisa mengenyahkannya. Hingga satu saat kau dapat resep untuk membunuh kasih sayang. Beri saja ia luka batin atau pengkhianatan, atau kebohongan, atau ancaman. Dera ia dengan sumpah serapah dan tangisan. Lalu jerat dan seret ia dengan tipu muslihat, kekhawatiran, godaan, dan kemasa bodohan. Kasih sayang tak cuma tertawa. Tak satu pun dari kalian bisa membunuhku. Aku terlalu tulus, terlalu ulet. Rasa kasihku mengalahkan luka batin karena kebohongan. Rasa sayangku terlalu kuat dan tak sanggup melupakan segala pengkhianatan. Kasih sayang hanya tertawa. Sastra Jendra. Oke, Sastra Jendra. Oke, baik, selamat malam Mirsa. Tadi sudah dibuka oleh bacaan puisi dari Pak Didi yang berjudul Kasih Sayang. Nah, seperti biasa Mirsa, saya malam ini akan menemani Anda dalam acara Biang Lala Sastra. Malam ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu mengenai panggung baca puisi. Apresiasi atau pertunjukankah? Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita yang sudah hadir berada di tengah-tengah kita pemirsa. Yang pertama kita sapa dulu ada Pak Heru Mugiarso. Halo, selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak Vivi. Selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Syukur alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah sehat ya Pak ya. Walaupun sudah masukin musim hujan terus kemudian panas kembali ya Pak ya. Oke, kemudian yang kedua tadi sudah dibuka oleh Pak Didi. Ini ada Pak Didi MS. Oke, selamat malam Pak Didi. Selamat malam Vivi dan para pendengar, para pemirsa yang berbahagia. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sangat baik, puji Tuhan. Oke, Pak Heru dan Pak Didi, kita akan mengangkat tema sebuah topik ya Pak ya. Panggung baca puisi, apresiasi atau pertunjukankah? Sebelumnya yang ingin saya tanyakan adalah mengapa malam ini kita mengambil topik ini Pak? Mungkin bisa dijawab dari Pak Heru terlebih dahulu Pak. Iya, saya kira pertanyaan yang bagus gitu ya, terkait dengan topik yang kita bahas pada malam ini. Karena ya menurut beberapa kalangan ya, dan ini masih menjadi suatu perdebatan juga. Bahwa namanya bersastra itu kan kegiatan literasi. Yang di dalamnya itu berisi dengan kegiatan membaca teks, ya, membaca teks. Ya. Demikian juga dengan genre puisi, genre cerpen dan novel. Itu kan hanya mungkin, terutama novel dan cerpen itu hanya mungkin bisa dicerna kalau kita memahami dan mengerti tentang apa makna di balik teks itu ya. Demikian juga dengan puisi. Tapi suatu ketika ada seorang teman ya, itu bertanya, sekarang kok sudah semakin bergeser ya, dari membaca sastra menjadi menonton sastra. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat dalam berbagai event baca puisi, sastra dan sebagainya, di mana mungkin pembaca puisinya itu melakukan namanya teatrikalisasi puisi dengan berbagai tingkahnya dan sebagainya. Mereka itu tepuk tangan. Yang ditepuk tangan itu bukan pesan puisinya, tapi adalah sebuah pertunjukannya. Iya, ekspresinya dan sebagainya, membawakannya dan bagus. Nah, jadi kemudian kan menjadikan suatu pertanyaan bagi kita, apakah sebenarnya untuk khususnya untuk puisi ya itu
apakah dia itu pemahaman teks, kemudian mencerna dan menginternalisasi, atau justru malah ya sekarang ini seperti kita lihat bahwa orang lebih suka ya kayak sajian di panggung itu kan, itu ketika tampil maka selesai ditepuk tangani dan sebagainya, kayak selebriti gitu ya. Nah ini kan menjadi pertanyaan kita semua, apakah puisi itu ya tadi dikatakan ini apresiasinya pada teks dan makna di balik puisi, atau justru pada sisi pertunjukannya, penampilannya gitu loh. Ini yang mendorong kami, saya dan Mas Didi ini untuk mengangkat tema malam ini gitu ya. Mungkin nanti Mas Didi akan menambahi, saya kira. Ya. Oke, Pak Didi mau menambahkan Pak berkaitan dengan kita mengangkat topik malam hari ini seperti panggung baca puisi, apresiasi atau pertunjukan kah? Ya tadi seperti sudah diucapkan Mas Heru ya. Jadi namanya atau judulnya saja membaca puisi ya. Tentu dalam membaca puisi kekuatannya adalah pada membaca syair-syair yang ada di dalam puisi itu, ya lirik-liriknya. Bukan berarti tidak boleh menggerakkan tubuh ya untuk menghidupkan puisi itu boleh. Tetapi jangan terus bergaya tadi disebutkan teatrikal, hanya menjadi teatrikal puisi. Ya. Itu nanti kalau orang yang seperti itu bisa kebablasan artinya. Ya. Apalagi yang belum berpengalaman. Ya. Dia konsentrasinya di gerakannya, akhirnya baca puisinya amburadul, belepotan. Nah, ini yang masih kurang dipahami dalam dunia membaca puisi. Makanya kalau saya setiap memberi bukan pelajaran ya memberi pelatihan kepada murid-murid di sekolah gitu ya, lalu mengatakan bahwa kekuatan namanya baca puisi, kekuatannya adalah di dalam membacanya. Ya. Jadi konsentrasi di membacanya. Sebelum kalian bisa konsentrasi membaca, jangan melakukan gerak apapun. Ya. Jadi yang penting bagaimana intonasinya, bagaimana aksentuasinya, bagaimana pemenggalan kata dan kalimatnya, bagaimana membaca perbedaan dari bait ke bait. Ya. Jadi konsentrasi yang saya ajarkan, konsentrasi di situ dulu. Konsentrasi dalam membacanya terlebih dahulu ya Pak ya? Sudah terbiasa, sudah pengalaman, baru mulai sedikit gerak. Ya. Awalnya kita dengan ekspresi saja sebenarnya sudah bisa menghidupi puisi. Ya. Dengan mimik itu sebenarnya sudah bisa menghidupi puisi. Memang akan lebih hidup lagi kalau kita bisa menambahi dengan sedikit gerak saja. Bukan terlalu over ya. Yang akhirnya menjadi teatrikal puisi. Dan kesalahan sebenarnya juga bukan di pembacanya juga ya. Kadang penonton atau pendengarnya, penikmatnya yang datang di dalam acara itu, mereka semua tidak memahami tentang apa itu puisi. Jadi mereka inginkan sebuah pertunjukan ya. Selain baca puisi tadi yang mereka yang dilihat para penonton gaya pembacanya, penampilan pembacanya, itu sampai menjadi yang akan diberi aplaus ya. Dan itu bukan hanya pemula, saya mengalami seperti itu. Waktu saya nonton Rendra di Simpang 5, waktu itu di Gor Simpang 5 ya. Setiap gerakan Rendra selalu mendapat aplaus dari penonton. Sampai akhirnya keluar koran besok paginya dia mengatakan, saya hampir saja overacting karena setiap gerakan saya ditepuki penonton. Untungnya dia bisa mengendalikan diri. Gitu. Kalau tidak, mungkin nggak tahu apa yang terjadi. Itu seorang Rendra pun, seorang maestro pun bisa hampir terpancing karena tepuk tangan penonton. Tadi Pak Didi kan menjelaskan bahwa yang terpenting adalah membacanya, karena dengan membaca saja mungkin kita sudah bisa ya Pak ya menampilkan itu. Nah Pak, biasanya kalau hanya dengan membaca saja itu kan orang-orang di sekitar atau mungkin penikmatnya kurang menikmati Pak. Harus ada sesuatu yang mungkin katakanlah lebih sedikit lah yang menonjolkan. Itu bagaimana sih menurut Pak Heru sendiri Pak? Iya, tadi dikatakan oleh Mas Didi ya.
Membaca itu tentu saja tidak membaca dalam arti tekstual ya. Membaca itu ya artinya apa, maknanya apa. Mungkin kalau ini puisi suasana hati ya, suasananya bagaimana. Itu yang betul-betul dihayati gitu. Jadi tidak sekedar membaca teks gitu ya. Nah, mari kita bandingkan misalnya saja kalau di agama itu ya, misalnya mungkin kan Mbak Vivi pernah melihat namanya orang dalam lomba musabaqah tilawatul Quran ya. Itu kan pembacaan cuma diam aja. Tapi yang keluar adalah suara. Dan suara inilah kemudian yang diapresiasi karena keindahannya, kemudian juga mungkin pemaknaan dalam arti ketika dia membaca itu ya, ketika membaca itu bagaimana penghayatan, bukan pemaknaan, penghayatannya dan sebagainya. Dia nggak banyak bertingkah kan kalau membaca Al-Quran di musabaqah tilawatul. Itu di sastra khususnya kita kan memang mengenal ya Mas Didi ya, ada namanya putri reading ya kan, ada deklamasi. Kemudian yang sekarang ini muncul ada musikalisasi puisi, sampai kemudian yang muncul lagi teatrikalisasi puisi. Ini empat istilah ini kan sering dikacaukan sekarang ini. Ya. Nah, memang di sisi lain kita juga menyadari Mbak Vivi bahwa ada jenis puisi-puisi tertentu ya, istilahnya itu mengkategorikan puisinya ini puisi auditorium, yaitu puisi yang memang pas kalau dibacakan di depan khalayak dan audiens yang banyak, di ruangan yang luas. Kalau puisi-puisi Rendra itu cocok yang dengan penuh gelora dan sebagainya. Tapi kalau puisi seperti Djoko Damono, Gunawan Muhammad yang puisi-puisi yang dikatakan puisi kamar gitu ya, yang mungkin nggak layak untuk dibaca, nggak pas dibaca di auditorium itu ya, tapi ya cukup untuk dibaca di kamar, direnungkan dan sebagainya. Nah ini kan kemudian dalam konteks ini kan membutuhkan perlakuan yang berbeda gitu loh. Ya, jangan sampai kemudian ya kalau yang puisi-puisi auditorium itu mungkin juga bisa sih dibaca di kamar ya, tapi lebih tepat mungkin dibacakan di auditorium ya, dengan penghayatan yang luar biasa dan ekspresi yang lepas gitu ya. Tapi kalau puisi-puisi kamar kan cukup dibaca di dalam kamar, direnungkan apa maknanya dan sebagainya gitu ya. Nah ini kemudian tadi muncul bahwa ketika dihadirkan di panggung itu menjadi tadi saling overlap gitu ya, overlap gitu ya. Berarti dengan kata lain boleh ya Pak ya kita melakukan suatu gerakan dalam menampilkan sebuah puisi asal tidak terlalu berlebihan, tidak over begitu Pak? Ya, menurut saya melihat jenis puisinya dulu Mbak Vivi. Kalau puisi kamar ya nggak mungkin kita bergerak, tidak mengekspresikan dengan gerak. Tapi kalau puisi-puisi auditorium yang diksi-diksinya itu penuh dengan semangat dan sebagainya, memang harus membutuhkan ekspresi gitu ya. Berarti dilihat dari jenis puisinya terlebih dahulu ya Pak ya? Iya itu. Lalu Pak yang saya tanyakan adalah sebenarnya panggung baca puisi itu apresiasi atau pertunjukankah Pak? Dari tadi belum dijawab, mungkin dijawab dulu Pak. Lebih garis merahnya itu apa sih? Begini, kalau kembali kepada tadi ya bahwa aktivitas bersastra itu adalah membaca teks, dalam arti kita tahu makna puisi itu, makna saja itu gitu ya. Ya, itu kan di dalam membaca itu bisa saja kita secara personal membaca, entah di kamar ini juga bentuk apresiasi. Di panggung pun juga sebenarnya itu apresiasi, tapi dengan catatan Mbak Vivi, ya, dengan catatan bahwa yang pertama tadi disinggung oleh Mas Didi bahwa audien itu tidak sekedar hanya riuh merespon hal-hal yang sebenarnya tidak esensial gitu loh. Ya, tadi katakan oleh Mas Didi kan dalam contohnya misalnya penyair kita Rendra itu ya, dikeploi itu kan. Ya. Yang dikeploi itu apanya? Geraknya, aktingnya, atau sebenarnya substansi yang ingin dia sampaikan melalui puisinya itu.
Nah, kalau misalnya saja substansi yang disampaikan, mungkin di sini kita bisa mengatakan ini bentuk apresiasi, ya, apresiasi terhadap puisi ya. Tapi kalau actingnya, ya mungkin apresiasi terhadap actingnya, apa dimensi teatrikalisasinya dan sebagainya gitu ya. Oke, baik Pak Heru dan juga Pak Didi, kita break sejenak karena usai jeda pariwara akan kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena usai jeda pariwara akan kita lanjutkan perbincangan kita kembali bersama dua narasumber. Tetap di Biang Lala Sastra. Habis pikir lo bisa kasut sama hal-hal kayak gini, Vin. Kalian berdua udah kayak Song Hye Kyo sama Song Joong Ki loh. Kyowo banget. Semua ini gara-gara tindakan yang brutal. Aku bukanlah apa yang selalu kau inginkan. Lu mau jadi apa aja terserah, tapi ya harus jujur, kerja keras, jangan diraih dengan cara instan. Kita pernah harap kisah kita kan jadi lebih indah. Baik pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, marilah kita dengarkan. Ini ada sebuah puisi yang akan dibacakan oleh salah satu narasumber kita yang berjudul Sembahyang Pohon Pinus oleh Pak Heru Mugiarso. Sembahyang Pohon Pinus. Diterpa angin sore, tertunduk batang-batang pinus, mungkin rukuk bersama burung-burung yang letih. Sejenak hinggap di dahannya, dan ada konserto indah dalam puja kepada yang bertahta di singgasana langit. Di kulum rembang petang, rebah pepohonan pinus, barangkali sujud bersama kaum serangga yang papa. Dan ada orkestra sunyi dalam dekap puji kepada yang menyambangi cakrawala senja. Didera halimun subuh, tegak dedaunan pinus, mungkin bertakbir bersama semburat fajar. Ada nyanyian hening dalam zikir tak berkesudahan, yang tak selamanya mampu kubaca, dalam bahasa yang tak sempat diterjemahkan
Embun 2017. Oke, Sembahyang Pohon Pinus. Pak Heru sendiri yang menciptakan ya Pak ya. Apa sih Pak inspirasi dari menulis puisi ini Pak? Oke, sebelum mungkin saya cerita tentang inspirasi ini adalah contoh puisi kamar Mbak. Ya, jadi yang mungkin kalau dibaca di depan audiens yang banyak itu ya tidak begitu pas gitu ya. Tapi kalau dibaca di dalam kamar sendiri, direnungkan gitu, itu mungkin lebih mengena gitu ya. Oke. Nah, ini contoh puisi kamar yang memang ada beberapa puisi-puisi dari saya yang saya ciptakan memang khusus untuk pembaca yang ingin merenungkan sendiri secara privasi begitu, dan mungkin tidak tepat kalau dibacakan di depan audiens yang jumlahnya banyak. Kebetulan puisi ini inspirasi yang yang saya tangkap ketika ingin menulis puisi ini adalah suatu kali saya melihat hutan pinus gitu ya, hutan pinus itu. Hutan pinus itu kan dengan pohon yang menjulang itu, kemudian dia terpa angin, kemudian dia runduk gitu ya, runduk itu. Saya membayangkan seperti orang yang sedang sembahyang. Gitu. Nah, kemudian itulah yang menjadikan saya ingin mengolah menjadi sebuah puisi yang kemudian saya beri judul Sembahyang Pohon Pinus. Sembahyang Pohon Pinus. Diciptakan pada tahun 2017 ya Pak ya? 2017. Oke, luar biasa sekali. Oke, yang ingin saya tanyakan kembali berkaitan dengan topik malam hari ini adalah sebenarnya bagaimana sih Pak kita memilih dan memilah puisi yang akan diapresiasi di atas panggung, itu puisi yang seperti apakah yang layak dan pantas dan yang cocok gitu Pak? Mungkin dari Pak Didik terlebih dahulu. Kalau menurut saya ya, melihat situasi dan kondisi pada saat akan dibacakan puisi ya, kita harus bisa membaca mungkin kondisi politik ya, mungkin ada bencana alam ya. Nah, itu akan lebih menarik kita mengangkat tema-tema yang sedang hangat itu ya. Jadi itu akan lebih menarik menurut saya. Situasi yang sedang menghangat, entah itu apapun itu ya. Misalkan ada kebakaran, misalkan ada kecelakaan yang misalnya yang menghebohkan ya, bukan yang kecelakaan atau kebakaran yang biasa saja, bukan ya. Artinya fenomena yang muncul, yang sedang hit pada waktu itu akan lebih mengena bagi audiens itu menurut saya ya. Dan tentunya juga yang bisa menggugah semangat audiens ya untuk bisa mendengarkan. Tetapi belum tentu yang puisi yang bagus itu akan mendapat perhatian pendengar ya. Tergantung bagaimana sang pembaca puisi itu menarik audiens untuk mau terpaku mendengarkan dia membaca puisi. Kadang-kadang ada seseorang yang sebelum baca puisi dia berbuat sesuatu dulu, misalkan naik panggung, lepas sepatu ya. Dan ada hal tertentu ya Pak ya. Orang akan bertanya ini mau apa orang ini gitu loh. Menarik perhatian terlebih dahulu. Yang berarti ada itu jangan nyeker naik panggung baca puisi. Nah, itu salah satu contoh ya. Bisa melakukan hal yang lain. Yang pertama adalah menarik audiens. Jadi selain materi puisi juga bagaimana membuat audiens itu berkonsentrasi. Berpusat perhatian pada pembaca puisi tersebut ya Pak ya. Kalau itu menurut dari Pak Didi. Kalau dari Pak Heru sendiri, menurut Pak Heru bagaimana sih Pak puisi yang kita pilih untuk kita apresiasi di atas panggung? Menurut saya jenisnya. Kan bagaimana Pak? Menurut teori puisi itu kan ada dua ya. Atau mungkin yang saya ketahui ada dua garis besar itu. Yaitu puisi yang prismatis, imagis, dan puisi yang diafan. Ya. Jadi puisi yang prismatis, imagis itu ya puisi-puisi yang sebenarnya dia hanya butuh dibaca, kemudian direnungkan, ya, sesuai dengan dimaknai sesuai dengan
apa yang bisa dimaknai oleh pembaca, dan mungkin bisa berbeda dengan penyairnya, itu sah-sah saja itu. Ya puisi kamar lah itu namanya puisi-puisi yang lebih ke puisi prismatis, menggunakan kata-kata yang penuh dengan majas, metafora, kadang-kadang mungkin agak gelap dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika dibaca itu sendiri pun membaca itu mendatangkan suatu sensasi keindahan gitu ya, gitu. Nah, dan juga menawarkan perenungan gitu. Sedangkan yang kedua adalah puisi-puisi atau sajak yang dihafal, ya, yang kata-katanya lugas, tidak banyak majas, metafora, ya. Nah, biasanya kalau tadi puisi-puisi imagis dan prismatis itu adalah lirik-lirik personal, artinya itu pribadi, ya. Kalau yang biasanya yang dikatakan oleh Mas Didi aja adalah lirik-lirik sosial. Ya, lirik sosial itu ya temanya tema merespon terhadap keadaan sosial, entah itu karena situasi sosial, entah bencana alam, kemudian itu yang ditulis oleh penyair kan itu lirik sosial. Ya, tapi kalau sudah masuk kepada pribadi itu lirik personal. Nah itu. Nah, lirik personal yang ada dalam jenis puisi imagis dan prismatis itu memang hanya pas ketika dibawakan di dalam atau diapresiasikan ketika sendiri, kemudian dia betul-betul fokus dan konsen kepada puisi itu maknanya apa, kemudian apakah bermakna bagi diri saya atau tidak, ya. Tapi kalau yang tadi yang dihafal dan sebagainya, ya contohnya seperti puisinya Wiji Dugul itu kan puisi dihafal. Kalau Rendra itu dihafal tapi masih juga menggunakan metafora, majas itu. Kalau Taufik Ismail itu sekarang, kalau dulu lain ya, kalau sekarang dia juga menggunakan puisi-puisi yang dihafal, yang lugas. Kalau kritik ya sebagaimana adanya dan sebagainya itu memang lebih pas diusung di atas panggung, ya. Nah tentu memang tadi kita kan sekarang kan apakah masyarakat itu terus khususnya pencinta sastra itu masih setia dengan budaya lisan atau tidak? Gitu loh. Sebagaimana kalau zaman kecil kita didongengi oleh ibu kita, kita itu betul-betul mendengarkan dan kemudian mencamkan sampai umur dewasa pun masih teringat gitu loh. Ya, Pak, yang teringat. Nah sekarang ini kita nggak tahu apakah yang hadir di dalam suatu event pembacaan puisi itu betul-betul dia konsen kepada materi, konten puisinya itu gitu loh. Sebagaimana waktu kecil anak didongengi Kancil Nyolong Timun itu masih selalu diingat sampai tua karena betul-betul di situ. Justru itu secara lisan ya Pak ya, Bapak. Lisan. Jadi apakah kita sekarang masih konsisten dan setia dengan budaya tadi ya sastra lisan itu atau tidak gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi pertanyaan sekaligus mungkin kalau ada para peneliti yang ingin menjawab bisa melakukan suatu penelitian gitu. Oke. Lalu sebuah apresiasi di atas panggung tuh yang baik tuh yang seperti apa sih Pak? Apakah pesan puisi harus tersampai kepada audiens atau bagaimana Pak? Ya, sama saja. Misalnya saya tanya Mbak Wibi, suatu karya sastra itu baiknya mana? Lebih cenderung ke tontonan atau tuntunan? Kalau suatu karya sastra mungkin lebih ke cenderung mungkin pesannya ya Pak yang diambil ya, Pak ya? Tuntunan kan? Oke, ya, tuntunan. Meskipun tontonan ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai keliru. Ya, sastra itu kemudian mengalami deviasi, seharusnya itu tuntunan akhirnya menjadi tontonan. Ya kalau tontonan kan kalau menarik, kalau atraktif ditepuk tangani, tapi setelah pulang para audiens itu nggak mendapatkan apa-apa gitu loh. Ya, ini kan cukup merisaukan dan prihatinkan kalau seperti itu. Lalu apa artinya dia hadir di situ tapi dia nggak mendapat apa-apa? Dan itu hanya sebuah pertunjukan belaka ya Pak ya? Makanya. Oke, tanpa ada pesan yang masuk ke dalam benak audiens nih Pak. Ada yang menarik Mbak Bibi. Suatu ketika saya kan sebenarnya juga penggemar dari Ebit G. Ade ya. Suatu ketika saya itu membuat buku yang isinya mengulas tentang lirik-liriknya gitu ya. Ketika saya tawarkan pada para komunitas anggota pecinta Ebit G. Ade itu, mereka nggak tertarik itu ya, nggak tertarik. Jadi saya simpulkan mereka itu hanya suka musiknya, tapi tapi pesan-pesannya itu tidak dicerna secara
secara apa ya, secara intens gitu loh. Padahal saya yakin bahwa Ebit menciptakan lagu tidak hanya sekedar indahnya lagu, tapi dia menyampaikan pesan-pesan itu. Nah, ada suatu pesan yang disampaikan ya Pak ya? Pernah saya lakukan seperti itu dan mereka nggak respon sama sekali. Gitu. Oke, baik Pak Heru dan juga Pak Didi, kita tahan sinak karena usai jeda pariwara akan kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia. Iya, halo pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia. Nah, seperti biasa pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan dengarkan terlebih dahulu puisi yang dibacakan oleh Pak Didi yang berjudul Benarkah Kami Indonesia. Benarkah kami Indonesia? Muniruddin Nawawi. Setelah ratusan tahun dalam kandungan pertiwi, janin Nusantara menemu titik kulminasi di atas derap berjuta telapak kaki. Disarikan rupa-rupa jiwa dan kepala yang bervisi, Mufakat 45 melahirkan bayi merah putih. Bayi itu tidak pernah menangis. Ia berdiri tegak mengusung satu nama, Indonesia. Ya, Indonesia. Tak ada yang menyangkal, seluruh dunia mengakui. Ia berjalan dan terus berjalan mengarungi kebebasan. Namun kini ia melaju lambat. Keserakahan menuju bentuk paripurna. Korupsi merajalela atas nama kuasa, atas nama rakyat. Mulut-mulut meracau. Keberagaman terjebak Pandora prasangka. Mayoritas minoritas diperdagangkan. Rakyat saling tikam dalam kemayaan. Berebut entah. Terpedaya selubung identitas. Siapa kamu? Siapa? Gigi Indonesia mendadak tanggal. Siapa aku? Siapa kita? Di manakah kami, Indonesia yang dikenal dulu? Indonesia gagap sejarah sebagai adanya risalah kebangsaan itu nyaris terkubur
Mulut-mulut yang meracau itu niscaya tidak mengenali mufakat 45. Hukum menjelma anak haram, politik ditelikung cukong, agama menyerupai tatribut. Puisi, terkadang ia hanya larik-larik kebanggaan yang tak tahu diri, munceratan ego pengidap ejakulasi dini. Sebagaimana puisi ini. Mulut masih meracau, menebar igau, meneror yang tidak berdaya. Siapa aku? Siapa kita? Benarkah kami Indonesia? Bogor, malam 21 Ramadan 1438 Hijriah. Oke, benarkah kami Indonesia? Nah, ini salah satu contoh tadi, kalau Mas Heru tadi membacakan puisi kamar, ini salah satu contoh puisi panggung, jadi orang langsung mengenal atau mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis dan pembacanya. Ya. Oke, benarkah kami Indonesia ini merupakan salah satu contoh dari puisi panggung ya Pak ya, yang cocok untuk diapresiasi di atas panggung, benar Pak Didi? Iya, betul. Oke. Oke, kita melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai panggung baca puisi, apresiasi atau pertunjukankah. Nah, Pak, biasanya kita saat mengapresiasi itu kan ada sebuah pertunjukan atau apresiasi baca puisi, itu tidak hanya baca puisi saja, Pak. Ada yang namanya musikalisasi puisi. Nah, ini menurut Pak Heru sendiri bagaimana sih, Pak? Ya, mungkin Pak Majidi dulu. Okay. Ya, bisa nanti bisa. Baik, dari bisa dilanjut, bisa dijawab dulu oleh Pak Didi terlebih dahulu. Memang sebelumnya ya saya pernah bertanya-tanya kepada anak mahasiswa bahasa ya, baik itu dari Undip, UNES, UKRIS ya. Karena memang musikalisasi puisi itu diajarkan di bahasa, bukan di musik ya. Itu mereka mengatakan bahwa tidak ada atau belum ada textbook tentang musikalisasi puisi ya. Jadi mahasiswa dan dosen itu menerjemahkan sendiri atau mewujudkan sendiri bentuk musikalisasi itu, yaitu ada 3 menurut mereka. Yang pertama, membaca puisi diiringi musik. Kemudian yang kedua, melakukan puisi. Hanya puisi diberi notasi ya. Dan yang ketiga, puisi itu sebagian dibacakan, sebagian dilakukan. Ini yang kriteria yang mereka buat sendiri akhirnya seperti itu. Tetapi akhirnya saya bertemu dengan seorang dosen ISI ya, Mas Agus ya, berbincang-bincang dengan dia tentang musikalisasi. Akhirnya dia mengatakan, janjane iki musikalisasi sing bener sing piye? Ya saya nggak tahu, tahunya ini 3 ini yang seperti yang saya tanyakan kepada para mahasiswa dan dosen ya. Yang dia mengatakan, saya akhirnya nemu arti musikalisasi itu justru dari seorang dalang ya. Nah, dalang mengatakan, karena mungkin dalang ini juga mengamati bahasa Indonesia ya, kosakata bahasa Indonesia ya, mengatakan bahwa kata-kata yang berakhiran dengan sasi, artinya sesuatu yang disasikan, ya, itu dari wujud semula ke wujud berikutnya itu sudah hilang, luluh, sudah tertutup istilahnya ya. Sebagai contoh modernisasi, dari tidak modern menjadi modern. Jadi yang tidak modern sudah hilang, tradisional hilang, hilang ya. Kemudian betonisasi jalan, mungkin tadinya aspal atau tanah terus dibeton ya. Artinya tanah aspalnya sudah hilang, sudah tertutup beton ini. Ya. Ya, demikian juga dengan kata musikalisasi. Artinya puisi yang dimusikalisasikan harusnya yang benar kalau menurut bahasa itu yang hasil diskusi kami itu ya. Syairnya sudah hilang, berubah menjadi musik. Dan kalau sudah menjadi musik, musik itu sudah tidak bisa diisi lirik lagi. Dan dia mencontohkan simfoninya Beethoven, Sebastian Bach ya. Itu musik mereka juga violin itu siapa? Vanessa May ya. Itu lagu-lagu mereka sudah tidak bisa diisi dengan lagu dengan lirik. Karena dengan nadanya yang tidak peraturan ya.
Disitulah letak keindahannya musikalisasi. Itu menurut hasil diskusi. Tapi yang sekarang ada kan, ya yang 3 ini, ya biarlah ini berjalan karena sudah berjalan ya biarlah berjalan ya. Biarkan para ahli nanti yang akan membenarkan, menerjemahkan bagaimana yang sebetulnya musikalisasi. Makanya yang teman saya ini yang bisa diisi, dia sekarang tidak mau menggunakan istilah musikalisasi, tetapi musikali puisi. Jadi tetap ada liriknya, ya musikalisasi puisi ya Pak ya. Itu yang bisa saya kemukakan. Ya. Mungkin Mas Heru ingin nambah, silakan. Dari Pak Heru berkaitan dengan musikalisasi puisi ini Pak. Saya kira memang perlu ya beberapa pihak yang terkait ini untuk bertemu ya, untuk mencapai suatu kesepakatan tentang tadi. Memang saya setuju dengan musikali puisi, bukan musikalisasi puisi. Karena yang kita lihat selama ini kan sebenarnya dia itu menyanyikan puisi, gitu ya. Misalnya Bimbo menyanyikan puisinya Taufik Ismail, adakah Suara Cemara, kemudian ini beberapa lagu yang puisi yang lain gitu ya, atau misalnya Ahmad Albar menyanyikan puisinya Panggung sandiwaranya Taufik Ismail. Nah, ya yang terakhir Ebit itu menyanyikan puisinya sendiri, itu bukan musikalisasi puisi menurut saya, menyanyikan. Nah, celakanya tadi saya katakan ternyata beberapa penyuka Ebit G.Ade itu lebih suka musiknya, lagunya, sementara pesannya itu tidak didalami secara intens. Meskipun konon katanya itu ada beberapa orang yang setelah mendengar syairnya puisi atau sajaknya Ebit yang dinyanyikan itu kemudian dia tersadar dan sebagainya. Tapi yang menurut pengamatan saya tadi saya ceritakan bahwa saya pernah membuat suatu tafsiran terhadap syairnya Ebit. Kemudian saya tawarkan ke komunitas member EGA itu, mereka tidak menanggapi secara serius itu. Mereka ya tahunya bahwa Ebit itu ya seperti penyanyi gitu loh. Nggak mungkin dengan kata lain mungkin ya. Misalkan Ebit tidak membuat lagu, tetapi hanya membuat itu hanya berupa puisi dibukukan, nggak akan lagu. Nggak akan lagu, betul. Nggak akan lagu. Dengan itu. Betul sekali. Gitu, ya. Jadi ya karena lagunya itu. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Mas Didik beberapa waktu yang lalu. Musik adalah universal ya. Contohnya misalnya kita itu mendengar lagu-lagu barat, nggak tahu artinya, tapi kita bisa mengatakan itu indah karena musiknya kan. Padahal mungkin saya tahu bahwa John Lennon ketika menciptakan lagu Imagine itu ya, itu kan sebenarnya pesannya itu sangat-sangat dalam itu loh. Tapi orang Indonesia kan yang didengarkan genjrengannya itu ya, kan suaranya yang merdu itu ya. Hanya orang-orang tertentu yang memang mencoba untuk menangkap dan mengungkap apa sih yang dimaksud dengan lirik itu. Nah, saya lalu begini Mbak Vivi, teringat bahwa memang seorang apresiator itu dibutuhkan pertama itu adalah minat ya, minat bahwa dia tuh minat terhadap karya itu, tidak hanya sekedar bungkusnya saja. Yang kedua dia harus memiliki kecerdasan. Tanpa kecerdasan itu sulit sekali. Dan pada umumnya kita masih melihat bahwa orang-orang yang di luar, meskipun dia mengaku apresiator itu ya, mereka itu awam. Jadi tidak dibekali suatu kecerdasan yang lebih untuk bisa memahami dan memaknai hasil karya itu. Oke, baik Pak Heru, kita tahan sini. Mungkin kita akan lanjutkan kembali, nanti saya akan bertanya mengenai apresiator itu Pak. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia.
Ya baik pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, seperti biasa sebelum melanjutkan perbincangan kita dengarkan dulu. Ada salah satu puisi yang berjudul Merawat Kebinekaan yang akan dibacakan oleh Pak Didi. Merawat Kebinekaan, R.B. Edi Pramana. Pada ibuku, perempuan kuno tamatan SMP dan ibu rumah tangga biasa, aku bertanya tentang makna bineka baginya. Senyumnya khas wanita tua yang penuh asam garam kehidupan. Maka katanya padaku, "Le, anakku sing bagus dewi. Ibu bukan orang pintar. Ibu ming wong desa yang ngertinya ming urusan dapur. Tapi le, anakku sing bagus dewi. Bineka itu tak beda dengan mengolah masakan. Kalau kue masak sayur yang komplit macam-macam, tidak semua bahan harus sama jumlahnya. Ukuran pun berbeda-beda. Satu panci kue masak le, garam bahkan tak sampai sesendok banyaknya. Gula pun hanya sejumput ujung jari. Ada yang mesti kue potong-potong, ada yang dicacah, ada yang tetap utuh. Masing-masing punya peran dan bagiannya. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Atau rasanya malah cemplang. Binar ibu terasa lebih bernas menyampaikan kata-kata menyusupi hati tanpa prasangka, tanpa rekayasa. Le, cah bagus, kowe boleh saja suka manis atau asin. Tapi jika kau banyakkan gula dan garam, kue pun tak akan doyan memakannya. Jadi mesti pas takarannya. Le, cah bagus. Jika kowe suka sayur, lantas kau berukkan sepanci sayur, ora kira-kira masakanmu bisa hambar le. Kurang bumbu. Yang sedikit bukan berarti tidak berarti. Yang banyak bukan berarti menangan. Senyum ibu tulus, bukan senyum petinggi atau politisi yang penuh strategi. Le, anakku sing bagus dewi. Ada satu lagi yang paling utama dalam mengolah masakan. Kowe mesti pakai hati, pakai rasa. Bukan hanya hitungan lan pikiran. Ibu jamin, le cah bagus, masakanmu disukai orang akan suka masakanmu. Wong-wong sak donya seneng masakanmu le. Dan Gusti Allah akan menjaga rasa itu untuk semua sedulurmu. Ibuku orang desa, orang kuno. Kebinekaan mengalir dalam darahnya tanpa membaca propaganda, apalagi bermandi berita di media massa. Yogyakarta, 7 Juli 2017. Oke, luar biasa sekali Pak Didi. Merawat kebinekaan. Apakah puisi tersebut mungkin salah satu kita bisa apresiasi di atas panggung, Pak? Bisa ya, dan ini semua orang juga mudah untuk mengertinya ya. Dan ini juga sebenarnya pesan bagi kita semua ya, bahwa yang istilahnya dalam hidup bernegara, yang kecil jangan dikalahkan, yang besar jangan menang-menangan ya. Kemudian segala sesuatu itu diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi ya. Yang tidak enak dicampur dengan yang enak akan menjadi enak ya. Seperti halnya misalnya gitar. Berapa dawainya, Mbak Vivi? Senarnya berapa gitar itu? Senarnya berapa, Pak?
Paling yang normal kan 6 ya. Ada yang 12 ya. Satu senar pun dipetik satu senar bisa jadi lagu. Tetapi kalau 6 yang dipetik bareng akan menjadi lebih indah. Nah, ini yang dari intinya pesan dari puisi tadi seperti itu. Ya. Jadi yang kelihatannya tidak berarti, tidak berguna itu jangan disia-siakan. Karena itu saling bersinergi, saling mendukung, saling membantu, saling melengkapi di dalam lebih-lebih dalam kehidupan bernegara ini. Seperti misalkan main film, kalau tidak ada yang mau jadi peran babu, hambar film itu sudah itu. Ya. Misalkan seperti itu, ya. Tidak ada yang mau berperan jadi kacung, hambar film itu. Ya. Oke, dan ini merupakan salah satu puisi yang bisa kita apresiasi di atas panggung ya Pak ya. Oke, berkaitan dengan tadi apresiator, Pak. Apresiator yang seperti apakah sih Pak yang baik Pak? Kira-kira dari Pak Heru terlebih dahulu Pak. Oke. Jadi menjadi seorang apresiator sebenarnya tidak mudah Mbak, tidak mudah. Dalam arti kalau apresiator yang benar-benar apresiator itu ya tidak mudah. Karena dia harus belajar, harus belajar. Nah sayangnya memang di sekolah-sekolah sekarang itu bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia kurang porsi untuk melatih anak-anak bagaimana mengapresiasi suatu karya puisi. Ya. Guru bahasanya ya entah karena berbagai alasan dan sebagainya mungkin lebih banyak porsi ilmu kebahasaannya daripada ilmu sastranya. Ya. Karena untuk menjadi apresiator harus belajar, ya, dan dia harus memiliki banyak sekali modal berupa apa? Berupa ilmu pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Ya. Saya ingat waktu di SMA itu guru bahasa Indonesia saya itu meskipun dia tidak pandai, tetapi dia itu mampu berikan contoh bagaimana misalnya waktu itu ada contoh puisi Sapardijoro Kodamono misalnya. Ini coba kamu cara maknanya gimana gini-gini. Secara sederhana. Nah itu nanti kalau dikembangkan terus-menerus kan akhirnya menjadi suatu kompetensi yang ini diperlukan sebagai seorang apresiator. Kita tidak ingin ya nanti sastra kita itu sudah kurang begitu diminati masyarakat. Ternyata yang hadir apresiator di sini hanya sekedarnya ingin melihat pertunjukan dan aktingnya saja. Karena memang sekarang ini kan mungkin Mas Didik juga tahu bahwa pelaku-pelaku sastra kita kan berlatar teater ya Mas ya. Ya kan? Sehingga akhirnya baca puisi lebih banyak diwarnai oleh teatrikalisasi puisi. Misalnya gedruk-gedruk, kemudian teriak-teriak dan sebagainya itu. Berlarian menguasai panggung dikelilingi. Tapi itu tidak menyalahi aturan kan Pak? Ya, sebagai kreativitas memang tidak menyalahi aturan, dia berhak itu. Tapi kemudian ketika pertanyaan, sastra itu tontonan atau tuntunan, gitu kan? Nah kan begitu. Ya, jangan sampai kemudian karena asik terjebak pada tontonan, pesan-pesannya itu nggak sampai gitu loh. Ya orang pulang itu hanya melihat, oh gitu ya, puisi itu kayak gitu aja gitu loh. Nah, tanpa mengetahui pesannya ya Pak ya? Pesannya, esensinya itu apa, makna puisinya itu apa gitu ya. Keindahan dari majas atau diksinya itu di mana. Ya. Pulang tidak ada kesan apa-apa. Kan, gitu. Yang terbesit adalah tadi pertunjukannya ya Pak ya? Pertingkahnya itu. Itu tadi menurut Pak Heru, kalau menurut Pak Didi sendiri menjadi apresiator yang baik itu yang seperti apa sih Pak? Ya, tadi sudah Mas Heru kemukakan ya, untuk menjadi apresiator itu harus mengerti apa yang akan diapresiasi. Ya. Kalau ingin menyaksikan pembacaan puisi, dia harus mengetahui dulu puisi itu apa. Harus tahu dulu. Jadi sempat juga mau nonton musik yang mana, dia sukanya musik keroncong, ya jangan nonton musik rock kan begitu. Berarti dia tidak akan bisa mengapresiasi, karena dia sukanya musik keroncong gitu. Kemudian juga baca puisi juga gitu. Walaupun ada perbedaan ya, genre ya, lagu dan puisi tetap ada perbedaannya ya. Tapi harus ya itu tadi, harus tahu persis dulu puisi itu apa. Tujuan puisi itu apa? Itu harus tahu dulu.
baru nanti datang menyimak ya, sehingga bisa betul-betul mengapresiasi dengan benar. Karena pernah ada teman saya, terus terang saya kebetulan saya waktu tidak berangkat, ada sesuatu acara penampilan ini piye, wah total Pak, suami Pak, api Pak, wis hebat pokoknya. Nah, macane puisi piye, mbuh. Nah, dia penting menikmati apa Performanya ya Pak ya. Performingnya dalam arti olah tubuh pembaca puisinya, bukan apa yang dibacakan gitu. Nah, dia pesan puisi itu nggak sampai. Oke. Ya. Oke, ini kebanyakan masyarakat pada umumnya kan hanya menikmati sebuah pertunjukan, benar Pak? Nah, lalu harapan kedepannya dari Pak Heru sendiri terhadap ini apresiasi atau pertunjukan sih Pak baca puisi itu apa Pak? Ya, kalau ini saya sebagai penulis puisi atau saya sebagai pengambat itu? Oke, mungkin dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Kalau saya sebagai penulis puisi, tentu ketika di depan panggung, ya saya melihat saya mau apa? Ini mau putri reading, membaca puisi atau yang lain. Tapi selama ini saya masih kokoh dengan saya membaca puisi, ya tidak banyak aksesorisnya dengan berbagai acting dan sebagainya. Karena kebetulan saya tidak berlatar belakang teater gitu ya. Mungkin yang lain ya silahkan saja gitu ya. Dan yang kedua adalah ini, kalau saya sebagai seorang peminat dan juga seorang pegiat sastra, saya berharap bahwa ya tadi memang apresiasi sastra itu harus dilatihkan gitu loh. Latihkan melalui workshop, melalui pendidikan formal dan sebagainya gitu. Tanpa itu mereka tidak akan bisa melakukan suatu proses pembelajaran Mbak itu Pak. Bagaimana bisa terampil, bagaimana bisa berkompeten kalau nggak pernah diberi nggak pernah melakukan aktivitas belajar mengapresiasi gitu ya. Oke, lalu dari Pak Didi sendiri Pak selaku seorang sastrawan ya Pak menyikapi bahwa masyarakat pada umumnya hanya menikmati sebuah pertunjukan belaka tanpa mengetahui pesan dan juga maknanya itu apa Pak? Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan audiens juga ya, karena ada pembaca puisi pun itu sebelum naik panggung sudah ribet sekali ya. Dia menyiapkan kostumnya, itu terutama perempuan terutama itu. Ya itu heboh sudah kalau mau dandan. Nah, ini mau baca puisi apa mau jadi tontonan dan begitu. Fashion. Ya, apa fashionan gitu. Jadi untuk menggugah apresiasi pengunjung ya, sang pembaca pun harus bisa memberi dalam tanda kutip pendidikan kepada penonton kan begitu. Agar bisa mengapresiasi dengan benar. Harus bisa mengapresiasi dengan benar ya. Oke, baik Pak Didi dan juga Pak Heru, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa waktu kita sudah habis sampai di sini. Baik pemirsa, itulah tadi bahasan kita mengenai panggung baca puisi, apresiasi atau pertunjukan K. Mungkin bisa saja kita menikmati akan tetapi tidak lepas kita harus juga mengetahui pesan atau amanat di dalam puisi tersebut pemirsa. Baik, sekian dari saya Vivilia, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak, sukses selalu untuk Pak Didi dan juga Pak Heru.